Halo guys, kita jumpa lagi dalam lanjutan tutorial kali ini. Ini kita bahas adalah rumus tentang azimut dalam penerapannya di Excel. Jadi contohnya seperti di kuadran 1, koordinatnya kita X-nya kita ketik 3, Y-nya itu 5. Jadi delta X itu adalah rumusnya seperti yang terlihat. W7 itu 0, W8 itu 3, jadi delta X itu 3, delta Y itu X7 X7 dikurang X8 5. Jadi gambarnya seperti ini. Azimutnya adalah seperti yang kemarin, arcus tangen daripada delta X per delta Y ya sama, dia dapatnya ini. Nah, kalau di rumus ini karena rumus umum, jadi dia pakai if and logika, ada dua ketentuan. Jadi yang dipakainya di sini adalah yang ini. Dia langsung, dia rumusnya ada 1, kemudian 2. Jadi dia pakai yang nomor 2, kemudian ada yang 3. Coba kita ganti, kita ke kuadran kedua ya. Kuadran kedua, nilainya adalah ini, X nya itu 4, Y nya itu minus 7. Mendapat azimutnya itu 150. Coba kita cek apa 150. Nah, ini dia sudut dari utaranya dengan hitungan sama. Jadi dia pakai rumus, nah ini tadi 180 kurang alfa. Jadi kalau di dalam rumus ini dia pakai ini ya, dia pakai yang ini, dia lari ke sini. Logikanya ini tadi, jika semua ketentuan yang pertama, kedua, ketiga tidak ada, dia akan hitung rumus ini gitu. Dia pakai logika dan dua logika, if and ya. Itulah dia rumusnya. Nah, terus kita uji lagi yang kuadran ketiga, dia rumusnya ini. Nah, ini dia pakai juga ini, kuadran ketiga 180 tambah alfa. Jadi kuadran ketiga ini kalau kita input, coba ya, ini dia minus 7, ini dia minus 5. Jadi kita ketik dulu minus 5 dan minus 7 ya. Jadi dia kuadran ketiga minus minus, hasilnya 215. Kalau kita ukur sudut dari utaranya, ya sama 215. Ini tadi kuadran kedua ini. Nah, kuadran ketiganya 215 sama dengan hitungan. Nah, jadi rumusnya dia pakai ini tadi. Kalau di sini ya pakai ini. Jadi kuadran kedua dan ketiga rumusnya sama, tapi karena hasil hitungannya di sini minus, ini plus ya. Nah, terus kita uji coba yang kuadran terakhir. Nah, di kuadran keempat ini delta X nya koordinatnya 5, Y nya 7 plus ya. Nah, jadi dia dapatnya 324 ya, ini 324. Sudah sama dengan hitungan. Jadi dia dengan rumus if ini dia otomatis
mencari dengan logikanya seperti ini. U7 ya, contohnya U7 ini kan delta X ya. Jika delta X lebih kecil dari 0, artinya minus ya. Dan V7 ini ya, lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 berarti plus. Dia akan hitung ini. Berarti dia logika pertamanya adalah minus dan plus. Artinya dia di kuadran keempat ya. Ya pas ya, minus plus. Dia akan hitung dengan rumus ini. 360 dikurang alfa. Jika tidak, nah ini di kondisi ini if U7 lebih besar dari 0, artinya dia plus, dan V7 lebih besar dari 0, artinya dia plus, berarti plus plus. Dia akan hitung ini langsung, itu berarti di kuadran 1. Nah, kalau tidak, berarti selebihnya antara kuadran 2 dan 3 rumusnya sama, hanya nanti hasil hitungan arcus tangennya itu kan ada plus minus, jadi memang 180 ditambah atau dikurang, itu aja rumusnya. Jadi dengan demikian berapapun di sini diketik, dia kan otomatis. Jadi untuk selanjutnya, karena ini kan rumus dari A ke B ya. Tapi kalau sebenarnya kalau kita mau hitung poligon, dia akan dibalik. Kita butuh azimut dari E ke A. Nah, jadi ngitungnya sistemnya itu untuk rumus selanjutnya. Jadi ini dikurangkan 180. Kurang 180. Kalau hitungan ini adalah antara azimut A ke B, tapi untuk hitungan poligon biasanya azimut belakang ditambah sudut datar dikurang 180. Jadi rumusnya nanti sebenarnya pakai ini. Jadi kalau kita cek kuadran ke 1 tadi ya, di kuadran ke 1 ini kalau kita masukkan dia seperti ini ya, sudut daripada sudut hasil ukuran sudut datar ini kita ukur langsung, kita ketik 66 sudut datarnya ya. Jadi azimut daripada A ke B adalah azimut belakang tambah bacaan sudut dikurang 180, dapatnya 30, persis dengan yang hitungan azimut A dengan B dengan koordinat dengan hasil ukuran. Nah, kira-kira gitulah rumus azimutnya. Kemudian untuk selanjutnya, untuk delta X dia ada rumus jarak datar. Nah, ini kalau jarak datar ke sini kita bisa langsung ukur. Ini sebenarnya jaraknya 5,831. Jadi ini sebenarnya 5,831 ya. Ini dia sebenarnya berdasarkan koordinat. Kemudian delta X-nya rumusnya jarak datar dikali sinus daripada azimut. Itulah dia jarak delta X. Udah pas ya. Delta Y jarak datar dikali cos daripada azimut. Jadi hasilnya ya kembali ke sini. Koordinat B itu 3, 5. Nah, itulah dia, artinya kita tembak balik backset ke B begitu. Jadi kalau kita coba lagi ke kuadran ke 2 ya, hasil tembakannya jarak datarnya kan ini, kita ketik jarak datar 8,062 ya. Oke, kemudian sudut horizontalnya ini ya, kita ganti
bacaan sudut horizontal untuk kuadran kedua. Jadi sudut horizontal misalnya ini ya, kita kasih warna merah. Nah, ini misalnya sudut horizontalnya kita ukur, dapatnya 185,792797. Terus rumusnya tadi enggak kita copy ke sini. Ini di-cut kan, ini ya. Ya. Azimutnya 150, delta x-nya 4, delta y-nya 7. Nah, dapatlah hasilnya C itu ya persis delta x 4, koordinatnya pun inilah koordinat titik C. Oke. Nah, kita uji coba lagi yang kuadran ketiga dulu. Ini kuadran ketiga. Jadi kuadran ketiga kita harus ukur jaraknya dulu ya. Jarak datarnya kita ganti. Ini menjadi 8,602 ya. Terus bacaan sudut datarnya cukup sampai sini. Kita potong, ini kita potong. Ya, ini kita ukur berapa sudut horizontalnya. Seolah-olah kita ngukur dengan sudut horizontal sebesar 251,075356. Ya, baru kita copy rumusnya. Azimutnya adalah belakang tambah bacaan sudut horizontal tambah atau kurang 180. Azimutnya 215. Dan ini tadi 215 pas ya. Kemudian delta x nya minus 5 ya, minus 5, dan delta y nya minus 7 ya. Koordinatnya ya itu juga, karena ini koordinat lokal. Dianggap titik alat berdiri itu di titik 00 ya. Demikianlah tutorial kali ini. Terima kasih.